Nah, sebuah algoritma dapat dibuat berdasarkan 3 struktur utama, yakni yang pertama adalah runtunan, gitu ya, kemudian pemilihan, dan yang ketiga atau terakhir adalah pengulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal video pembelajaran daring Universitas Sains Indonesia dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Video ini merupakan video pertama dalam mata kuliah Algoritma Pemrograman, di mana nanti kita akan membahas terkait materi, standar kompetensi yang harus dicapai dalam video pembelajaran ini, kemudian kontrak perkuliahan dari mata kuliah ini, subbab yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini, referensi yang dapat dirujuk dan dapat dimanfaatkan selama kita melaksanakan perkuliahan mata kuliah ini, deskripsi algoritma, kemudian nanti kita akan masuk juga ke sejarah, karakteristik, struktur, beserta contoh dari algoritma itu sendiri. Jadi selain dari pengenalan dasar terhadap mata kuliah ini, nanti juga kita akan langsung masuk ke materi pertama, yaitu nanti pengantar algoritma yang sudah saya sebutkan tadi. Gitu. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam standar kompetensi yang hendak dicapai ya dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman ini. Jadi, standar kompetensi yang harus dicapai dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar algoritma, pemrograman, dan logika berpikir komputer, memahami prinsip kerja program, memahami alasan-alasan komputer dapat mengerjakan perintah-perintah yang diberikan, dan mampu menggambarkan logika jalannya program secara tertulis dengan algoritma, baik itu menggunakan notasi algoritma deskriptif, kemudian flowchart maupun nanti sudoku. Nanti itu akan kita pelajari semua, begitu ya. Jadi harapannya adalah selesai dari mata kuliah ini, kita dapat memahami logika berpikir komputer, khususnya pemahaman algoritma di dalam pemrograman itu sendiri. Kontrak perkuliahan dalam mata kuliah ini, ya, jadi saya membagi penilaiannya menjadi 4 komponen ya. Jadi yang pertama nanti akan ada komponen kuis, kemudian ada komponen tugas, kemudian komponen UTS dan komponen UAS, di mana setiap komponen tersebut memiliki bobot masing-masing, yakni kuis itu dengan bobot 20%, kemudian tugas 30%, ujian tengah semester 25%, dan UAS itu 25% juga. Nah, dapat kita lihat ya bahwasanya di sini tugas memiliki bobot yang paling besar. Artinya adalah saya harapkan selama mata kuliah ini berlangsung, mahasiswa harus aktif dalam mengerjakan tugas agar dapat mendapatkan atau memperoleh nilai yang maksimal gitu. Nah, untuk kehadiran sendiri ya dalam mata kuliah ini minimal adalah 80%. Ya. Kemudian untuk pengaksesan dari mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini dapat diakses secara online selama 7 kali 24 jam. Jadi misalnya jadwal kita hari Senin gitu ya, jam 7 pagi. Maka artinya adalah mata kuliah atau pertemuan pertama itu dapat diakses sampai dengan hari Senin minggu depannya sampai jam 7 pagi pula gitu. Nah, dalam penilaian tersebut gitu ya, tentu saja nanti kita akan memperoleh nilai akhir. Nah, untuk memperoleh nilai akhir ini saya di sini mendefinisikan menggunakan atau mengacu pada penilaian acuan patokan ya. Jadi penilaian akhirnya ketika nanti misalkan kalian mendapatkan atau memperoleh nilai 90, maka itu akan mendapatkan huruf mutu A gitu ya. Kemudian untuk 80 sampai 90 itu mendapatkan huruf mutu B, kemudian 70 80 mendapatkan huruf mutu C, dan 60 70 itu huruf mutu D, dan di bawah 60 itu huruf mutunya E gitu ya. Jadi di sini kita menerapkan atau menggunakan penilaian acuan patokan. Nah, subbab yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini mencakup 8 subbab ya. Jadi nanti kita akan langsung masuk ya. Pertama itu ke pengantar algoritma ya. Kemudian nanti kita juga akan belajar di video selanjutnya mengenai notasi algoritmik, kemudian dilanjutkan oleh bahasa pemrograman. Nah, untuk bahasa pemrograman ini sendiri kita akan menggunakan bahasa pemrograman C ya dalam mata kuliah algoritma dan pemrograman ini.
Kemudian subbab selanjutnya yaitu deklarasi input-output ya, kemudian dilanjutkan dengan percabangan atau pemilihan atau mungkin struktur kontrol begitu ya. Kemudian yang kelima dilanjutkan atau yang keenam ya, yang keenam dilanjutkan oleh pengulangan ya atau looping gitu. Dan yang ketujuh dilanjutkan oleh array atau larik gitu, nanti juga akan ada tambahan terkait dengan record atau struct gitu ya. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar mengenai materi atau subbab pemrograman modular gitu. Oke. Nah, untuk referensi yang dapat kalian gunakan ya untuk lebih memperdalam lagi gitu ya, untuk lebih memperluas lagi ilmu pengetahuan dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman ini dapat merujuk 6 buku ya yang saya gunakan. Tapi referensi utama yang saya gunakan itu adalah punyanya si Muni Renaldi ya. Edisi revisi tahun 2016 dengan judul buku Algoritma dan Pemrograman dalam Bahasa Pascal, C, dan C++. Nah, ini nanti bisa kalian gunakan ya untuk lebih memperdalam, untuk lebih memahami terkait dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman ini gitu. Tapi untuk yang 5 lainnya kalau misalkan kalian mau untuk memperdalam itu juga lebih baik gitu ya. Artinya semakin luas pengetahuan kita tentang algoritma dan pemrograman ini. Oke, kita akan langsung masuk ya ke dalam materi pertama yaitu pengantar algoritma ya. Jadi pada materi ini nanti kita akan belajar terkait dengan deskripsi gitu ya, kemudian sejarah, kemudian karakteristik, kemudian struktur dan juga nanti ada contohnya gitu. Oke, kita langsung belajar mengenai apa sih sebenarnya gitu ya algoritma itu gitu. Kalau secara teori ya, algoritma itu adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan ya. Suatu algoritma dapat terdiri dari beberapa sub-algoritma. Jika setiap subaksi juga dapat diuraikan dalam urutan-urutan yang dapat dimengerti dengan baik dan terbatas ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya algoritma ini tersusun dari berbagai langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan begitu. Nah, kemudian apa kaitannya dengan sebuah pemrograman gitu? Kenapa dalam mata kuliah ini ada algoritma, kemudian ada juga pemrograman. Jadi algoritma kaitannya dengan pemrograman adalah dapat dikatakan sebagai nyawa itu sendiri dalam sebuah pemrograman. Maksudnya bagaimana? Pemrograman itu adalah sebuah visualisasi ya terhadap proses bisnis yang nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Nah, algoritma ini sendiri berperan penting dalam penyusunan langkah-langkah penyelesaiannya gitu. Jadi algoritma ini nanti diterapkan untuk menjadi sebuah program ya. Program itu adalah aplikasinya begitu ya. Visualisasi dari algoritma itu sendiri yang langsung dapat digunakan untuk dimanfaatkan dalam kehidupan manusia gitu. Nah, contoh dasar yang mungkin sering kita temui gitu ya adalah seperti halnya program Facebook gitu ya. Nah, itu kan terdapat banyak algoritma, itu algoritmanya sangat kompleks gitu ya. Bagaimana caranya kita melakukan login gitu ya. Bagaimana caranya kita melakukan registrasi, tentu saja itu ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah itulah yang disebut sebagai algoritma begitu. Nah, oke, kita akan masuk ke sejarahnya ya. Jadi algoritma ini sebenarnya berasal dari mana sih gitu ya. Nah, algoritma ini adalah sebuah kata yang awalnya berasal dari kata algorism ya. Algorism ini didapat atau diperoleh dari Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, beliau ini menciptakan atau membuat buku yang namanya Al-Jabar wal Muqabalah. Nah, ini adalah pertama kali kata algorism ditemukan gitu ya. Jadi ini erat kaitannya sekali dengan matematika memang begitu, karena di sini aljabar ini membahas terkait matematika gitu. Nah, kemudian kata algoritma tersebut gitu ya, itu bertransformasi menjadi sebuah kata algoritma. Kenapa? Karena kata tersebut itu lebih banyak digunakan oleh bangsa barat begitu ya. Jadi nama Inggrisnya adalah algoritma. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia kita sering menemunya dengan kata algoritma. Nah, untuk kalau misalkan kalian nanti belajar terkait riset gitu ya. Nah, algoritma ini dalam bahasa risetnya itu sering disebut juga sebagai algoritma. Jadi, algoritma maupun algoritma itu sama saja ya.
Intinya adalah sebuah penyelesaian terhadap persoalan menggunakan langkah-langkah begitu. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya terkait dengan algoritma itu adalah langkah-langkah penyelesaian. Nah, tapi tidak semua langkah-langkah penyelesaian itu dapat dikatakan sebagai sebuah algoritma. Nah, algoritma itu sendiri memiliki beberapa karakteristik ya. Di sini terdapat 6 karakteristik. Yang pertama adalah algoritma itu harus berupa petunjuk atau langkah atau mekanisme suatu proses ya. Jadi sesuai dengan namanya tadi atau penjelasannya tadi ya, langkah-langkah untuk penyelesaian. Jadi ini sesuai ya, karakteristiknya itu berupa petunjuk atau langkah atau mekanisme atau suatu proses begitu. Nah, kemudian algoritma ini berfokus pada suatu hasil. Hasilnya apa? Ya permasalahan tersebut selesai gitu ya. Jadi orientasinya adalah penyelesaian terhadap sebuah permasalahan gitu. Nah, yang ketiga jelas atau tidak ambigu. Jadi sebuah algoritma ya, langkah-langkah yang terdapat dalamnya atau sub algoritma yang terdapat dalamnya ini harus jelas. Kenapa? Karena sebuah algoritma ini dapat digunakan oleh orang banyak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi ketika misalkan tidak jelas, nah bagaimana orang tersebut dapat menggunakan algoritma ini? Maka dari itu algoritma harus jelas atau tidak ambigu. Nah, kemudian algoritma di sini memiliki input atau output ya. Jadi misalkan kita ingin membuat algoritma untuk menghitung luas persegi panjang, tentu saja kita membutuhkan input, bukan ya. Jadi misalkan kita membuat tadi algoritma untuk luas persegi panjang, kita butuh input berupa nilai panjang, kemudian berupa nilai lebar, tentu saja kita nanti akan menghasilkan output. Outputnya apa? Outputnya adalah luas gitu. Jadi algoritma membutuhkan input atau output. Nah, yang kelima itu rasional ya. Jadi di sini yang namanya sebuah langkah penyelesaian tentu saja harus rasional. Ya, harus rasional ini artinya dapat diterima atau dapat dijalankan. Kalau misalkan langkah itu tidak dapat dijalankan, maka artinya itu bukan sebuah penyelesaian, bukan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah harus efektif ya. Efektif ini erat kaitannya dengan performa dari algoritma itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan dalam dunia teknologi ya, sekarang orang-orang berlomba untuk menciptakan algoritma yang efektif. Kenapa? Dengan adanya algoritma yang efektif, komputasi terhadap pemrograman itu juga akan lebih cepat ya. Jadi algoritma di sini haruslah efektif gitu. Oke. Baik, kita selanjutnya akan memasuki submateri struktur algoritma ya. Jadi kita tadi sebelumnya sudah membahas begitu ya terkait dengan deskripsi algoritma itu sendiri, yakni sebuah langkah-langkah penyelesaian. Tentu saja yang namanya langkah-langkah terdiri dari beberapa komponen atau struktur gitu ya. Pada hakikatnya sebuah algoritma berisikan serangkaian instruksi yang merepresentasikan langkah-langkah penyelesaian suatu permasalahan. Nah, serangkaian proses tersebut dapat terdiri dari bagian-bagian yang terstruktur sehingga menjadi kesatuan. Sebagai contoh ya, sebuah bangunan di awal memerlukan konstruksi terlebih dahulu sebelum dibangun. Konstruksi gedung akan menentukan wujud dari bangunan tersebut. Nah, ini kita bisa ibaratkan juga seperti halnya kita membangun sebuah program gitu ya. Kita butuh langkah-langkah dulu kan untuk membangun sebuah program itu menjadi kesatuan ya agar dapat digunakan gitu. Nah, seperti halnya bangunan tersebut ya, wujud sebuah algoritma juga ditentukan oleh struktur yang membentuknya. Nah, sebuah algoritma dapat dibuat berdasarkan 3 struktur utama, yakni yang pertama adalah runtunan gitu ya, kemudian pemilihan, dan yang ketiga atau terakhir adalah pengulangan ya. Nah, runtunan itu apa sih sebenarnya gitu ya? Sebuah runtunan dalam algoritma terdiri dari satu atau lebih instruksi. Sebuah instruksi dapat ditulis dalam satu baris atau beberapa instruksi ditulis dalam satu baris dan masing-masingnya dipisahkan dengan tanda titik, koma, atau tanda baca lainnya gitu ya. Nah, di dalam sebuah runtunan setiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutannya di dalam algoritma tersebut ya tadi ya. Jadi langkah-langkah itu harus disusun secara berurutan gitu ya. Nah, secara sekuensial artinya suatu instruksi dikerjakan setelah instruksi sebelumnya dilakukan. Urutan instruksi menentukan keadaan akhir algoritma. Artinya bila urutannya dirubah, tentu saja nanti hasilnya juga
akan berubah. Maka dari itu kita harus menentukan urutan ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian kita lanjut ke pemilihan ya. Nah, ada kalanya sebuah langkah atau proses atau aksi dikerjakan hanya jika memenuhi pernyataan atau kondisi tertentu. Nah, ini adalah gunanya dari struktur pemilihan, gitu ya. Jadi terdapat alternatif-alternatif yang dapat dijalankan jika langkah tersebut tidak memenuhi kondisi, begitu. Nah, misalnya dalam hal aktivitas makan pada kehidupan sehari-hari, ya. Jika perut kita terasa lapar, maka kita perlu untuk makan. Nah, sebaliknya gitu kan ya. Jika perut kita udah terasa kenyang, maka kita tidak perlu makan terlebih dahulu gitu. Jadi ada alternatif gitu ya. Kalau misalnya kita kenyang, ya kita nggak perlu makan gitu. Artinya kita tidak perlu melakukan langkah untuk makan gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kita lapar ya, kita mengambil alternatif atau langkah untuk makan gitu. Ini adalah penerapan dari struktur pemilihan dalam sebuah algoritma. Nah, yang terakhir yaitu pengulangan ya. Jadi struktur pengulangan ini adalah salah satu kelebihan dari penggunaan komputer ya, yaitu dengan kemampuannya untuk mengerjakan suatu program yang sama dalam berulang-ulang kali ya tanpa lelah. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari sebuah komputer gitu ya. Hal tersebut berbeda dari manusia yang akan merasa lelah ketika mengerjakan suatu pekerjaan yang sama berulang kali, bahkan juga akan merasa jenuh atau bosan. Nah, sebagai contoh, apabila kita hendak menampilkan suatu kalimat yang pada dasarnya adalah sama dengan jumlah 100, tentu akan sangat melelahkan jika kita harus menulis kalimat tersebut selama 100 kali juga gitu kan ya. Nah, maka dari itu, struktur pengulangan di sini tujuannya adalah untuk mengefisiensikan penulisan 100 kata tersebut hanya dalam beberapa kalimat gitu ya. Jadi struktur pengulangan di sini tujuannya adalah untuk mempersingkat hal tersebut. Jadi kita tidak perlu mengulang-ulangnya kembali. Gitu. Nah, ini adalah contoh dari algoritma gitu ya, dapat dilihat di sebelah kanan saya begitu ya. Contoh yang pertama ini adalah contoh algoritma untuk pengupasan kentang ya. Jadi saya ambil contohnya ini berdasarkan kehidupan sehari-hari kita. Nanti bisa kalian coba praktekkan gitu ya pada kehidupan sehari-hari kalian yang mungkin juga terdapat sebuah algoritma di dalamnya. Nah, pertama, dalam algoritma pengupasan kentang, kita biasanya diharapkan untuk mengambil kantong kentang tersebut gitu ya. Kantong kentang tersebut dari rak gitu. Kemudian ambil panci dari almari gitu ya, karena panci ini nanti akan kita gunakan untuk sebagai wadah gitu ya, untuk menampung kentang yang sudah dikupas tersebut. Nah, kemudian di sini bergantung pada baju. Nah, kenapa di sini bergantung pada baju ya? Ini adalah salah satu penerapan dari konsep pemilihan ya. Jadi ada alternatifnya. Ketika baju yang kita gunakan itu adalah putih gitu ya, maka artinya adalah kita perlu menggunakan celemek ya. Artinya kita perlu menggunakan celemek untuk melindungi baju kita yang mungkin nanti akan kotor. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan baju yang mungkin agak lebih gelap, itu tidak akan ketika misalkan kita ngupasnya mungkin tidak rapi gitu ya. Nah, itu mungkin tidak akan terlalu terlihat. Jadi kita mungkin tidak perlu menggunakan celemek. Nah, ini adalah penerapan konstruksi pemilihan dalam algoritma pengupasan kentang. Nah, selanjutnya setelah kita menjalankan alternatif baju tadi gitu ya, kita akan melakukan pengupasan kentang. Nah, pengupasan kentang di sini kita tidak perlu untuk menuliskan, misalkan kita ingin mengupas kentang 5 gitu, atau mungkin 100 gitu. Kita tidak perlu menuliskan itu kalimatnya sampai 100 kali. Nah, kita bisa menggunakan atau menerapkan struktur dari pengulangan ya. Jadi, kita bisa menggunakan while jumlah kentang terkupas belum cukup, do gitu ya. Nah, di sini saya menerapkan lagi pemilihan gitu ya, supaya ini lebih realistis gitu ya. Ketika misalkan kantong kentangnya itu masih ada isinya, ya maka kita lanjutkan untuk pengupasan kan gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada isinya, ya maka kita ambil lagi dari rak begitu. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh algoritma yang sudah menerapkan struktur runtunan, kemudian juga struktur pemilihan dan juga struktur pengulangan begitu. Nah, oke, mungkin itu saja ya materi pertama dari video pembelajaran algoritma pemrograman ini untuk materi atau pengantar algoritma ya.
Jadi nanti kita akan lanjutkan lagi pada video selanjutnya untuk materi notasi algoritmik. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.